Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id ya asdiqai. Kaifa halukum jami'an? Ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersyukur ya. Semoga disehatkan hatinya, disehatkan kepalanya, disehatkan perutnya dan tubuhnya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih yang banyak, oke? Karena kita harus jaga kesehatan. Ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan di siang hari ini makalah yang berjudul Metode Mimicry Memorization. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya sendiri sebagai pemateri dan sekaligus moderator pada siang hari ini, Melani Putri Haryati. Kemudian pemateri ada dari kita Jamilah, ada Miftahul Janah, Nabilah, Nurlina, Nur Saidah, Risa Nur Safitri, Saadatur Rahimah, dan Selawati. Ya, setelah ini para pemateri akan menyampaikan materinya satu persatu. Mohon disimak baik-baik videonya. Jika kalian sudah menyimak keseluruhan dari video kami akan membuka sesi tanya jawab di akhir. Oke teman-teman, silahkan simak dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Terima kasih. A. Pengertian metode mimicry memorization. Ditinjau dari segi bahasa, mimicry memorization memiliki arti yakni mimicry yang berarti meniru dan memorization berasal dari kata memori yang berarti ingat. Jadi metode ini bermula dari meniru, kemudian mengingat-ingatnya sampai hafal. Maka metode ini dalam bahasa Arab disebut juga dengan thariqatu as-sima' wal muhafadzah. Metode ini merupakan latihan meniru dan menghafalkan dialog-dialog mengenai berbagai macam situasi dan kesempatan. Metode ini dimulai dari sistem bunyi atau morfonologi, yakni dari mendengar, kemudian terbentuklah sebuah kata, dan dari kata tersebut terbentuklah sebuah kalimat. Metode ini dibutuhkan latihan berulang kali secara intensif. Maka jika dilakukan secara intensif, maka akan melahirkan kebiasaan baik dalam berbahasa. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya mimicry memorization ialah sebuah metode yang menekankan pada hal meniru, mengingat, menghafal, atau proses pengingatan sesuatu dengan kekuatan memori. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, mimicry memorization biasa diartikan sebagai informant drill method. Dikatakan demikian karena dalam penerapannya dilakukan oleh pengajar atau seorang informan. Jadi dalam tahapan ini, seorang guru atau pengajar mengucapkannya berulang-ulang kali, kemudian seorang siswa menirukannya sampai hafal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari metode mimicry memorization. Nah, kemudian kenapa sih ada metode ini? Itu tuh tujuannya agar peserta didik itu bisa atau mampu berbicara dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa Arab dengan lebih baik lagi. Nah, dengan itu hendaknya peserta didik itu dapat latihan berulang kali agar si tujuannya ini tercapai. Agar peserta didik bisa lebih baik lagi, maka harus latihannya tuh berulang kali gitu. Biar peserta didik ini terbiasa berbicara bahasa Arab secara spontan. Jadi tadi kan awalnya menghafal. Nah, karena sudah sering dihafal, maka mereka akan mulai terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam percakapannya di pembelajaran bahasa Arab itu. Kemudian pada dasarnya di metode ini itu membutuhkan kecakapan lisan ya dalam pengajarannya. Nah, karena itu di setiap prosesnya, selama proses pembelajaran metode ini itu berlangsung, dibutuhkan kecakapan lisan atau penggunaan lisan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Fokus pembelajarannya itu adalah menyimak dengan baik dan berbicara dengan menekankan pada aspek menghafal. Jadi karena kita itu menggunakan lisan dan harus menyimak dengan baik, maka aspek yang tergunakan itu adalah menghafal. Nah, di sini ada hubungan antara menyimak dan melafalkan. Hubungannya itu apa aja? Yang pertama, ucapan seringkali dilakukan dengan cara menyimak dan
Jadi kebanyakan ucapannya itu memang menggunakan cara menyimak dan meniru. Jadi peserta didik mendengar itu berlangsung. Kemudian yang kedua, kosakata yang diajarkan kepada peserta didik adalah kosakata yang sering didapatkan dari gagasan atau rangsangan terhadap lingkungannya. Jadi kosakata yang diberikan si pendidik kepada peserta didik itu hendaknya kosakata yang benda-benda atau subjek-subjek yang memang sering mereka temukan di lingkungan mereka, seperti mungkin kelas, halaman, rumah, dan lain-lain, sekolah dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, ucapan atau lisan peserta didik mencerminkan penggunaan bahasa di lingkungan rumah. Nah, maksudnya itu kalau di lingkungan rumah dia biasa nih berbahasa Indonesia atau berbahasa Banjar, nah nanti dalam pemaknaan kosakata itu akan keikut di dalam pembelajarannya, seperti itu. Kemudian yang keempat, dengan menambah skill menyimak dapat menambah keterampilan berbicara seseorang. Jadi kalau peserta didik itu semakin sering dia menyimak, dia akan mendapatkan kayak ungkapan-ungkapan baru. Jadi keterampilan berbicara peserta didik ini akan berkembang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Silakan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya pemakalah berikutnya akan menjelaskan tentang karakteristik metode mimicry memorization. Adapun ciri-ciri pada metode ini, yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar didemonstrasikan, drill gramatika dan struktur kalimat, ucapan atau pronunciation drill, latihan menggunakan kosakata dengan cara menirukan guru, dan motif speaker. Artinya menirukan guru itu apa yang guru bilang. Misalkan guru mengatakan kitabun, lalu para murid juga mengucapkannya. Nah, misalnya tadi guru mengatakan kitabun, lalu murid bilang kitabun, seperti itu. Yang kedua, pada saat drill, native speaker atau native informants bertindak sebagai drill master, yang artinya adalah dengan cara mengucapkan beberapa kalimat dan peserta didik menirukannya sampai beberapa kali hingga hafal. Artinya apa yang diucapkan oleh guru tadi itu diulang hingga para murid bisa hafal kosakata tersebut. Misalkan katanya adalah kitabun, seperti tadi, kitabun, ulang 3 kali. Murid pun mengulang kalimat kitabun 3 kali. Apakah mereka sudah hafal? Kemungkinan mereka hafal. Jika belum hafal, bisa diulang lagi. Kitabun, seperti itu. Yang ketiga, gramatika diajarkan secara tidak langsung melalui kalimat-kalimat yang dipilih sebagai model atau pola. Adapun D, pada tingkat lanjutan, kegiatan dilakukan dengan cara diskusi atau dramatisasi. E, metode bervariasi, karena bisa digunakan rekaman-rekaman dialog dan drill yang disebut audiolingual method, atau disebut juga dengan oral approach. Kemudian C, langkah-langkah metode mimicry memorization. Terlihat bahwa metode mime pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan peniruan dan penghafalan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi juga kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang pengajar harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip itu. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah yang dianggap cocok. Langkah-langkah yang dipilih adalah A. Pendahuluan, memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apresiasi atau tes awal tentang materi, atau yang lainnya. Demikian dari saya. Langkah-langkah metode mimicry memorization yang kedua yaitu
penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan oleh guru berulang kali. Kemudian, pelajar menyimak teks tersebut tanpa melihat kepada teksnya. Jadi, si pelajar hanya menyimak apa yang diucapkan gurunya, apa yang dibacakan gurunya tanpa melihat kepada teks yang dibacakan oleh gurunya. Yang kedua, yang C, yaitu peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan cara meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalnya. Ini misalkan seorang guru membacakan suatu dialog atau teks pendek, kemudian para pelajar serentak untuk mengikuti guru tersebut. Setelah guru yang membacakan, kemudian murid mengulang kembali dan secara serentak mengucapkannya. Yang D, yaitu penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan yang dianggap sulit karena terdapat struktur atau ungkapan-ungkapan yang sulit. Hal ini bisa dikembangkan dengan drill. Dengan metode ini dilatih struktur dan kosakata. Biasanya dengan kosakata yang diberikan oleh guru terhadap para pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ana akan menyambung penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang langkah-langkah metode mimicry memorization. Selanjutnya yaitu dramatisasi dari dialog atau bacaan yang sudah dilatihkan di atas. Pelajar yang sudah hafal disuruh mempergunakannya di muka kelas. Nah, setelah adanya interaksi antara guru dan murid, setelah diulang-ulang berkali-kali, bagi murid atau siswa yang sudah hafal, kita sebagai guru, kita suruh murid untuk maju ke depan kelas dan mempraktekkan apa yang telah dihafalnya. Kemudian pembentukan kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-pola kalimat yang sudah dilatihkan. Nah, jadi kita suruh aplikasikan kepada kalimat yang lain dengan pola-pola yang sudah dilatihkan sebelumnya. Kemudian penutupan jika diperlukan, misalnya dengan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Dalam hal ini pelajar disuruh berlatih kembali dalam menggunakan pola-pola yang sudah dipelajarinya di sekolah. Nah, setelah kita mengulang-ulang apa yang telah dipelajari, apa yang telah didrillkan dengan kalimat-kalimat yang sudah kita ajarkan kepada murid, pelafalan dan tentang kalimat tersebut dan pelafalannya, hendaknya kita sebagai guru memberikan PR atau tugas rumah sesuai dengan pola kalimat yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri setelahnya. Baiklah, selanjutnya D, kelebihan dan kekurangan dari metode mimicry memorization. Berdasarkan karakteristik metode ini, bisa dilihat beberapa aspek kelebihan dan kekurangannya. Nah, di antara aspek kelebihannya yaitu pertama, para pelajar jadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah didrill, yakni yang sudah dilatih pada metode ini. Yang kedua, para pelajar bisa melafalkan dan menghafalkan kosakata dengan baik dan benar. Yang C, para pelajar tidak tinggal diam dalam dialog, tetapi harus memberi respon terhadap rangsangan yang diberikan oleh guru. D, para pelajar memperoleh keterampilan secara langsung atau praktis dalam berbahasa asing. Yang E, metode ini biasa digunakan dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. F, pembelajaran tidak akan membosankan dan materinya akan mudah diingat. Hal ini dikarenakan guru dan siswa sama-sama aktif dalam proses pembelajaran dengan metode ini. Dan terakhir, G, pelajar mudah dalam memahami arti dari materi yang disampaikan, karena memang dalam metode ini, guru akan menyampaikan makna secara langsung dalam proses mimicry memorization. Kemudian, aspek kelemahan dari metode ini antara lain: A, memerlukan persiapan yang lebih matang. B, metode ini memerlukan seorang guru yang benar-benar aktif dalam berbahasa asing. C, guru dituntut untuk menguasai materi hafalan dengan sangat baik. D, para pelajar cenderung untuk memberi respon secara serentak atau secara individu seperti membeo dan sering tidak mengetahui makna yang diucapkannya. Baik,
selanjutnya, kelemahan yang kelima yaitu pada umumnya kemampuan aplikatif bahasa asing anak didik itu sangat ditentukan oleh faktor motivasi dari pihak guru, yang mana artinya seorang guru harus memberikan motivasi kepada anak didik di sela-sela pembelajaran. Kelemahan yang keenam yaitu pembelajaran ini dibutuhkan konsentrasi penuh selama pembelajaran berlangsung. Kelemahan selanjutnya yaitu pengulangan materi yang sudah diajarkan akan memakan banyak waktu. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua pemateri telah selesai menjelaskan materinya masing-masing. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum memahami atau timbul pertanyaan di benak kalian semua, silahkan bertanya di grup WA kita ya untuk materi mata kuliah metode pembelajaran. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang ingin memberi masukan dan saran, silahkan. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila dalam penjelasan atau dalam penyampaian masih kurang mumpuni dan kurang baik atau ada kesalahan kata dari saya pribadi moderator. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan terima kasih telah menonton video kita dan menyimak video kita dengan baik dan lancar. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.